kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik. Bapak gimana? Baik. Alhamdulillah Bapak juga baik ya. Nah jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi halaman 137 ya, materi bab 6. Materi bab 6. Silakan dibuka bab 6 halaman 137. Ini adalah pelajaran terakhir ya. Pelajaran terakhir untuk semester ini dan mungkin minggu depan berarti tanggal berapa itu? 25. Tanggal berapa? Tanggal 25. Nah, kita akan ulangan. Nanti Bapak akan bikinkan soal dari materi ini, materi bab 6 ini. Oleh sebab itu coba perhatikan materinya. Judulnya yaitu Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Apa nih maksudnya? Coba kamu udah tulis di buku catatan kamu judulnya. Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Daerah dalam kerangka NKRI ya. Dari pelajaran kita. Jadi yang akan kita pelajari adalah daerah dalam NKRI. NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu nama negara kita ya, nama negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi peran daerah ya di pelajaran pertamanya yaitu bagaimana daerah-daerah di negara kita ini berperan dalam memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana peranan daerah memperjuangkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita ini. Jadi negara kita ini terdiri dari daerah-daerah, ya, terdiri dari daerah-daerah yang disebut dengan provinsi, kabupaten dan kota. Ya, jadi NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari daerah-daerah ya. Terdiri dari daerah-daerah dan daerah-daerahnya ada 3. Ada namanya provinsi, kemudian ada namanya kabupaten, kemudian satu lagi kota ya. Nah, ini NKRI ya. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita yang sangat luas ini, itu terdiri dari daerah-daerah. Banyak daerah-daerahnya yang kita kelompokkan menjadi 3, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Provinsi ini dipimpin oleh siapa? Gubernur ya. Gubernur ya. Kita sekarang tinggal di provinsi mana kalau kita? Provinsi Jawa Barat. Dipimpin oleh gubernur. Siapa gubernurnya? Siapa gubernurnya? Hah? Nama gubernur provinsi kita siapa? Hah? Gubernur Jawa Barat siapa? Ada yang tahu? Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil ya. Pak Ridwan Kamil ya. Kantornya di mana? Kantornya tentu di ibu kota provinsi. Di mana ibu kota provinsi? Ibu kota provinsi di mana? Bandung. Ya, Bandung. Berarti Gubernur Ridwan Kamil berkantor di Bandung ya. Dan kita di kota mana? Kita bukan kota ya. Kita kabupaten ya. Kabupaten Bogor ya. Tetangga kita adalah kota Bogor. Dan kita di kecamatan mana nih? Kecamatan Ciamas ya. Desa apa? Desa Pagelaran ya. Nah, jadi begitulah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi-bagi atas daerah-daerah ya. Demikian juga dengan daerah lain.
provinsi yang lain, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, ya begitu. Provinsi-provinsi yang lain juga, provinsi Sumatera Utara, kemudian ada provinsi Sumatera Barat, provinsi Kepulauan Riau yang di Sumatera, dan banyak lagi yang lainnya. Provinsi mana lagi? Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ya, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan lain-lain. Itu nama provinsinya. Dan di dalam provinsi itu terdapat daerah-daerah yang lain, yaitu di dalam provinsi itu terdapat apa? Ya, anak-anak. Di dalam provinsi itu terdapat apa? Kabupaten dan kota. Jadi di dalam provinsi ini terdapat kabupaten dan kota, ya. Kabupaten ini ada di dalam provinsi, kota ini ada di dalam provinsi, ya. Nah, kemudian di dalam kabupaten ini ada apa? Di dalam kabupaten dan kota ini ada apa? Kecamatan, ya. Jadi di bawah ini nanti ada kecamatan, ya. Dipimpin oleh siapa? Kalau kecamatan siapa yang mimpin? Yang mimpin kecamatan siapa? Bukan anak. Yang mimpin kecamatan siapa? Pak Camat itu. Ya kan? Yang mimpin kecamatan itu Pak Camat, masa Pak Lurah, ya. Nah, di dalam kecamatan baru ada apa? Di dalam kecamatan ada desa dan ada kelurahan. Di dalam kecamatan ada apa? Desa dan kelurahan. Kalau desa dipimpin oleh siapa? Kalau desa dipimpin oleh kepala desa, ya, kepala desa, Pak Kades, ya, kepala desa, ya. Nah, kalau kelurahan baru dipimpin oleh Pak Lurah, ya, lurah. Ada yang bapaknya lurah di sini? Ada yang bapaknya lurah? Atau ada yang bapaknya kepala desa? Iya, mudah-mudahan amin, amin, ya. Ya, karena nanti ini ada orangnya, ada pejabat-pejabatnya. Boleh di antara kalian bercita-cita pengen jadi Pak Lurah nanti kan, pengen jadi kepala desa. Bahkan kalau perlu pengen jadi camat, ya. Pengen jadi kalau kabupaten siapa yang milih? Bupati, ya. Bupati itu bukan ibu-ibu, yang bupati, ya. Kalau laki-laki juga tetap bupati, ya, namanya, ya. Bukan Pak Pati. Pokoknya kalau kabupaten penjabatnya namanya bupati, ya. Kalau provinsi gubernurnya udah, ya, gubernurnya, ya. Gubernur, ya. Kalau ini di bawahnya nanti ada kabupaten, ya, Bapak Perbaiki, ya. Nah, jadi nanti kalau ada di antara kamu bercita-cita jadi bupati pun silahkan, ya. Jadi pengen jadi bupati Bogor, kan kalau kabupaten itu kan bupati, ya. Tapi bapak-bapak juga boleh, laki-laki juga boleh, bukan perempuan. Kebetulan sekarang bupati kita laki-laki apa perempuan? Perempuan, ya, ibu-ibu, ya. Ibu apa namanya? Ibu Ade Yasin, ya, Ibu Ade Yasin. Bupati kita itu, ya. Jangan jadi kita jangan sampai lupa nama-nama mereka kan, pimpinan-pimpinan kita kan. Nah, jadi kalau kalian bercita-cita jadi bupati silahkan, ya. Bercita-cita jadi gubernur juga boleh, bahkan bercita-cita jadi pemimpin NKRI boleh juga. Siapa pemimpin NKRI? Yaitu presiden. Ya. Jadi presiden, kamu bercita-cita jadi presiden juga boleh, ya. Untuk itu kamu sekolah kan. Untuk itu kamu capek-capek menuntut ilmu sekolah, ya tentu saja untuk mengejar cita-cita, ya, untuk mengejar cita-cita. Jadi kamu jangan ada yang merasa pesimis, wah saya nggak akan jadi apa-apa, ya, jangan, ya, jadi, pokoknya insya Allah jadi, ya. Nah, jadi itulah
struktur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita ini ya. Jadi kamu lihat sampai dari atas yang dipimpin oleh Presiden, kemudian di dalam NKRI ini ada daerah-daerah, ada yang disebut provinsi yang dipimpin oleh gubernur, ada yang disebut kabupaten yang dipimpin oleh bupati, ada yang disebut kota yang dipimpin oleh wali kota. Jadi kamu pengen jadi wali kota juga boleh ya. Tetangga kita yang di sebelah kita adalah Kota Bogor, dipimpin oleh wali kota. Ada yang tahu namanya siapa? Wali kota Bogor. Namanya siapa? Pak Bima Arya. Bima Arya ya. Bima itu wali kota Bogor. Nah, ada lagi wali kota yang lainnya tiap daerah. Pokoknya tiap daerah itu ada kabupaten dan kota, tapi kedudukan mereka antara kabupaten dan kota sama. Sama-sama daerah tingkat 2 lah ya. Kalau dulu itu saya tingkat 2, tingkat satunya adalah provinsi ya. Nah jadi ini yang harus kalian pahami, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ibu kotanya apa negara kita? Ibu kota negara kita apa? Ibu kotanya apa? Jakarta. Jakarta. Jangan sampai lupa ya. Jakarta ya, daerah khusus ibu kota Jakarta, DKI Jakarta. Katanya nanti mau dipindah ya. Iya. Udah dengar kalian belum pindahnya? Udah mau pindah kemana? Kalimantan. Pindah ke daerah Kalimantan ya, Kalimantan. Mudah-mudahan jadi ya, mudah-mudahan jadi karena nanti berarti ibu kota negara berada pas di tengah-tengah wilayah NKRI kan. Jadi ibu kota itu memang harus mengayomi semua daerah, mengayomi sebuah wilayah dan berada di posisi yang strategis. Kalau sekarang di Jakarta kan udah padat banget kan. Kemudian juga sering banjir kan. Nah, itu banyak kemajuan di sana lah ya, gedung-gedung banyak, ekonominya maju di sana sehingga padat banget penduduknya. Semua orang datang ke sana untuk mencari kehidupan kan, jadi kerjaan, berdagang dan lain sebagainya. Makanya ada rencana pemerintah kita memindahkan ibu kota ke daerah Kalimantan, ya kita dukung-dukung aja ya, mudah-mudahan jadi ya. Sekarang sedang dirancang pembangunannya ya. Nah itulah NKRI kita ini, dan NKRI kita ini tidak akan ada kalau tidak ada daerah-daerah ini. Ya karena dia daerah-daerah inilah yang membentuk NKRI ini, ya. Jadi makanya negara kita namanya negara kesatuan, ya. Selain negara kesatuan, anak-anak ada lagi yang disebut dengan negara serikat. Negara serikat. Nah, kalau kita negara kesatuan. Kamu bedain kalau di negara serikat, misalnya contohnya siapa negara serikat? USA, Amerika Serikat ya. Amerika Serikat, United States of America ya, Amerika Serikat. Ini adalah negara besar juga, sama seperti negara kita ya, besar juga wilayahnya. Di dalam Amerika Serikat ini terdapat daerah juga, tetapi daerahnya itu disebut sebagai negara bagian. Ya, negara bagian anak-anak ya. Apa? Negara bagian. Jadi beda dengan negara kesatuan. Kalau negara kesatuan, daerah-daerahnya itu disebut daerah. Jadi wilayah-wilayah yang membentuk negara itu disebut daerah. Tapi kalau di negara serikat disebut negara bagian. Ya. Nah, jadi bedanya itu. Apa bedanya negara bagian sama daerah? Nih, daerah kan negara bagian. Nah, kalau negara bagian, wilayah atau daerah tersebut dianggap sebagai sebuah negara, ya, sebagai sebuah negara. Jadi pengelolaannya pun, anggarannya, kebijakannya dan lain-lain sebagainya itu dikelola sendiri oleh negara bagian tersebut. Beda dengan daerah. Nah, kita daerah bukan sebagai sebuah negara, tetapi hanya sebagai provinsi, kabupaten atau kota. Masing-masing daerah ini boleh mengatur daerahnya sendiri, tapi tidak seluruh bagian, tidak seluruh urusan. Hanya urusan-urusan tertentu saja yang boleh diurus oleh daerah.
Yang boleh diurus oleh gubernur, yang boleh diurus oleh bupati, dan diurus oleh wali kota. Ada bagian-bagian urusan-urusan yang lainnya tidak dapat diurus oleh kepala-kepala daerah ini, tapi dipegang langsung oleh pemerintah pusat. Jadi presiden ini adalah pemerintah pusat, anak-anak namanya ya, pemerintah apa? Pemerintah pusat. Jadi pusat, ada di pusat, di ibu kota kan. Nah, kalau ini disebut pemerintah apa? Gubernur, bupati, wali kota ini disebut apa? Pemerintah daerah. Nah, gitu, pemerintah daerah ya. Jadi dia pemerintah daerah. Jadi gubernur, bupati, wali kota itu disebut pemerintah daerah, sedangkan presiden disebut pemerintah pusat dengan reng-rengannya lah kan, dengan menteri-menteri dan lain-lain pejabat-pejabat tinggi lainnya kan. Itu disebut sebagai pemerintah ya. Kalau kita daerahnya disebut provinsi. Ada berapa provinsi negara kita ini? Ada berapa provinsi sekarang? Ada yang hafal nggak berapa provinsi jumlah provinsi di daerah kita ini? Kalau kabupaten udah pasti lebih banyak, kota juga lebih banyak. Tapi nggak usah kita hafal lah berapa kabupaten, berapa kota. Provinsi kira-kira berapa? 7, dikit banget. Dulu aja 27 sebelum ada perubahan kan? 37 atau 34? 34. Nah, sekarang ini minimal pokoknya 34 lah. Bisa aja nanti bertambah lagi, tapi 34 ya. Nah, jadi provinsi di negara kita ini ada 34. Jadi itu kira-kira ya. Jadi bedanya negara kesatuan dengan negara serikat itu ya anak-anaknya. Jadi kalau negara kita namanya negara kesatuan. Ada juga negara lain yang memakai sistem negara serikat. Bedanya negara kesatuan dengan negara serikat adalah daerahnya. Kalau di negara serikat namanya negara bagian, yang lebih mandiri, tidak terlalu banyak diurus oleh pemerintah pusatnya. Apanya saja yang diurus oleh pemerintah pusatnya mungkin adalah politik luar negerinya dan pertahanan negaranya. Kalau yang lain-lainnya mah diserahkan kepada negara bagian tersebut, ya. Jadi kalau saya mau membaca nanti tiap-tiap negara bagian itu beda-beda sistemnya itu nanti ya. Ya. Kalau di negara kesatuan kayak kita, daerahnya disebut provinsi, kabupaten dan kota. Masing-masing provinsi, kabupaten dan kota ini disebut sebagai pemerintah daerah, juga memiliki kemandirian, tapi tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya ya. Tetap semuanya terikat kepada pemerintah pusat sebagai satu-satunya yang memegang kekuasaan di negara kita ini. Jadi tidak ada negara dalam negara. Semuanya berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui dari presiden ke menteri-menterinya, menteri dalam negeri misalnya, menteri pendidikan misalnya, menteri agama misalnya, dan lain-lain sebagainya. Lalu nanti ke gubernur. Nanti gubernur ini melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Nanti dari gubernur baru ke bupati, dari bupati ke camat, bupati dan wali kota tadi ya, dari gubernur ke bupati dan wali kota, baru dari bupati wali kota ke camat. Dari camat kemana? Desa. Bisa ke kepala desa dan bisa ke lurah. Dari kepala desa atau lurah kemana? Di bawah lurah dan kepala desa RW. RW Pak RW kan? Iya. Dan RT di bawah Pak RW Pak RT ya. Baru kita warga kan? Itulah aliran kebijakan ya. Jalannya roda peraturan, roda kebijakan dan lain-lain sebagainya ya. Itulah tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ya, beda dengan di negara lain yang menganut sistem negara serikat. Selain Amerika Serikat, apalagi negara yang menganut sistem serikat? Tetangga-tetangga kita siapa misalnya? Malaysia bukan negara serikat itu ya, kerajaan ya. Kerajaan Malaysia itu di dalam kerajaannya itu ada negara-negara juga yang disebut sebagai kesultanan. Jadi ada raja-rajanya juga, sultan-sultannya juga gitu ya. Ada raja besarnya di atas. Kalau kita disebut presiden kan. Raja Malaysia ada, tapi di bawah Raja Malaysianya ada raja-raja lagi. Dari misalnya kayak yang kamu hafal, kesultanan mana di Malaysia?
Misalnya Kesultanan Sarawak, ada rajanya itu, Raja Sarawak. Ya. Di negara kita ada kerajaan nggak? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Presiden. Oh bukan itu. Ada kerajaan. Ada kerajaan mana? Enggak, yang sekarang. Kalau yang Majapahit kan yang dulu. Ada, yaitu daerah istimewa Yogyakarta kan itu kesultanan. Ada rajanya itu. Yaitu siapa rajanya? Rajanya yaitu Hamengkubuwono, ya. Itu Yogyakarta itu adalah sebuah kesultanan, sebuah kerajaan ya. Sistemnya lihat beda sama kita kan. Dia rajanya Raja Hamengkubuwono ke berapa sekarang itu turun temurun itu. Jadi kalau dalam negara kesatuan Republik Indonesia dia berkedudukan sebagai gubernur, tetapi di dalam Jogja itu dia berkedudukan sebagai raja, sehingga dia turun temurun. Jadi bedanya kerajaan dengan republik, kita kan Republik Indonesia. Kalau republik itu kan dipimpin oleh presiden, presidennya ini tidak turun temurun, tapi berganti-ganti sesuai periodenya, nanti digantikan oleh warga negara Republik Indonesia yang lainnya. Tapi kalau kerajaan itu nanti kalau rajanya meninggal digantikan oleh siapa? Anaknya, turunannya gitu. Kalau nggak ada anaknya misalnya ada turunan yang lain lah kan, gitu. Jadi turun temurun gitu. Nah di Yogyakarta kan seperti itu. Nah, tapi kalau di provinsi lainnya enggak. Kayak sekarang kan gubernur kita kan Ridwan Kamil. Nanti setelah 5 tahun Pak Ridwan Kamil ini menjabat, beliau ini nanti akan dipilih, akan mengikuti pemilihan lagi yang disebut dengan pemilihan kepala daerah kan. Demikian juga dengan presiden kita ini. Presiden kita ini nanti berakhir tahun berapa kan? Ada yang tahu kan? 2024. 2024. Nah, 2 tahun lagi kan? Iya. Nah, setelah itu nanti ada pemilihan umum lagi. Lalu majulah calon-calonnya kan dari warga negara terbaik kan. Nah, nanti siapa yang terpilih, dialah jadi presiden lagi. Jadi bisa dari orang umum, orang bebas, orang biasa gitu ya. Tidak harus dari keturunannya gitu. Nah, gitu sistemnya ya antara kerajaan sama republik. Jadi kita ini republik, sedangkan Malaysia tadi adalah kerajaan. Banyak kerajaan-kerajaan yang lainnya ya. Oke. Nah, jadi itu anak-anak tentang pelajaran kita bagaimana besarnya peran daerah dalam membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan peran itu dapat kalian lihat di halaman 138, coba lihat. Mulai dari ketika kita akan meraih kemerdekaan ya. Perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, banyak sekali pahlawan-pahlawan dari daerah-daerah ya. Bakal kalian lihat di halaman 139 itu. Ya, ada dari Maluku, dari Sumatera Barat, dari Jawa Tengah, dari Sulawesi, dari Kalimantan ya, dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Bali, banyak sekali pahlawan-pahlawan dari daerah-daerah yang berjuang untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk mengusir penjajah yang pada waktu itu menjajah negara kita ini ya. Jadi daerah-daerah itu yang berperan dalam mengusir mereka. Mereka yang berperang, mereka yang bertarung melawan para penjajah, yang walaupun pada waktu itu karena belum adanya persatuan, belum berhasil mengusir penjajah. Sehingga penjajah Belanda pada waktu itu sampai berkuasa berapa lama anak? 350 tahun. Lama sekali kan? 3,5 abad. Karena pada waktu itu daerah-daerah itu tidak bersatu. Jadi ketika misalnya Aceh dikuasai oleh penjajah, daerah-daerah lain gak ikut membantu gitu. Kalau sekarang ini enggak ya, daerah-daerah itu bersatu. Jadi kalau ada yang ingin menjajah Jawa Barat misalnya, wah pasti akan dibantu oleh daerah-daerah yang lainnya. Dan lagi pula Jawa Barat itu bukan sebuah negara, adalah sebuah provinsi. Kalau ada yang mengganggu Jawa Barat, pasti seluruh wilayah di negara kita ini akan membantu semuanya melalui Tentara Nasional Indonesia, melalui TNI, melalui kepolisian dan seluruh rakyat gitu. Sehingga sekarang ini kita ini benar-benar kuat persatuannya. Beda dengan waktu kita masih dijajah oleh Belanda. Daerah-daerah yang kamu lihat di sini
perlawanan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan ini masih belum berhasil ya, karena akibat tidak adanya persatuan ya. Itu anak-anaknya yang ada di halaman 139. Kemudian sekian lama perjuangan terus dilakukan sampai akhirnya pecah Perang Dunia Kedua. Tahun berapa itu anak-anak? Tahun 1942. Waktu itu Belanda yang sedang menguasai kita dikalahkan oleh siapa? Siapa yang mengalahkan Belanda? Oleh Jepang, betul ya. Jadi Jepang di atas negara kita, wilayah negara kita di sini misalnya, ini kan benua Asia seluruhnya, di atasnya ada Jepang, ada Filipina. Jepang waktu itu berubah menjadi sebuah negara yang besar, yang kuat, dapat mengalahkan Belanda. Bukan hanya Belanda, beberapa negara Eropa yang ada menjajah di Asia kalah sama mereka. Sehingga waktu itu kita bebas dari Belanda tahun 1942 ya. Tapi sayang, setelah bebas dari Belanda, ternyata kita digantikan oleh siapa? Jepang. Jepang menjajah sampai tahun berapa? 1945 ya. Nah, jadi pada masa Jepang itu pun daerah-daerah terus melawan juga ya. Semuanya ikut berjuang agar Jepang ini segera berakhir dari negara kita. Dan pada waktu itu para tokoh-tokoh pemimpin bangsa kita yang ikut di dalam pergerakan dengan Jepang ini seperti Soekarno, Muhammad Hatta ya. Lihat di halaman berapa? Halaman 140 ya. Mereka tergabung dalam BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI ya. Nih, BPUPKI. Ini adalah badan pertama yang dibentuk pada masa Jepang. Karena kerasnya tuntutan kita untuk merdeka, akhirnya Jepang membentuk BPUPKI ini. Apa tadi singkatan dari apa ini? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang waktu itu ketuanya siapa? Ketuanya yaitu Rajiman Widyodiningrat ya, Rajiman Widyodiningrat. Rajiman Widyodiningrat ketuanya, dan ada wakil ketuanya dari orang Jepang dan dari orang Indonesia. Yang dari orang Jepang siapa namanya? Wakil BPUPKI ini orang Jepang, yaitu Ichi Bangase. Orang Jepang ini ya, Ichi Bangase. Ichi Bangase, wakil ketuanya itu ya, Ichi Bangase. Kemudian yang dari orang Indonesia-nya wakil ketuanya siapa namanya? Raden Panji Suroso. Ini wakil ketuanya. Dicatat ya bagi yang nggak tahu kan. Ya. Jadi ini adalah badan pertama yang dibentuk oleh Jepang pada waktu itu karena Jepang menghadapi tekanan yang berat. Setelah Jepang berhasil menguasai wilayah Belanda di Indonesia ini, lalu Belandanya kemana? Belandanya kan pergi kan, keluar kan. Ada yang lari ke Eropa, balik, ada yang ke Australia. Nah, tetapi ternyata Belanda dengan negara-negara Eropa lainnya yang ada di Asia ini tidak tinggal diam. Mereka lalu bersatu membentuk pasukan namanya Sekutu. Pasukan Sekutu. Lalu mereka ingin mengambil kembali apa yang sudah diambil oleh Jepang. Lalu mereka menyerang lagi, berperanglah ya melawan Jepang. Dan Jepang pada saat-saat terakhir itu mengalami kesulitan. Dan untuk menghadapi kesulitan ini, Jepang mau tidak mau harus minta bantuan rakyat Indonesia. Harus minta bantuan. Jadi seluruh rakyat dikumpulkan, ada jutaan rakyat kan.
dikumpulkan, diajak untuk ikut berperang melawan sekutu, dilatih ya. Inilah nanti yang dilatih oleh Jepang ini salah satunya adalah Jenderal Sudirman ya, Jenderal Besar Sudirman kan. Itu didikan Jepang itu, jago banget kan. Film Jenderal Sudirman ada di channel Bapak kan, kalian udah nonton belum? Nah itu lihat gimana watak Sudirman. Itu dia didikan Jepang itu. Jadi dilatih jadi tentara. Dan akhirnya nanti tentara latihan Jepang ini nanti setelah kita merdeka itu yang menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia sekarang kan. Nah, jadi dilatih rakyat Indonesia untuk berperang melawan siapa? Melawan sekutu. Ya. Dan satu lagi supaya rakyat Indonesia semangat, dijanjiin nanti kalau kita menang melawan sekutu itu siapa aja sih? Belanda, Amerika dan Inggris. 3 negara ya. Belanda, Amerika dan Inggris yang bersatu untuk melawan siapa? Melawan siapa? Jepang yang sudah berhasil menduduki penjajahan daerah yang pernah mereka jajah gitu. Jauh banget Jepang kalau gitu ya. Jadi sekutu bersatu untuk merebut kembali daerah-daerah yang direbut oleh Jepang ini kan. Nah, jadi Jepang pada waktu itu menghadapi kesulitan karena dikeroyok kan 3 negara kan, Belanda, Amerika dan Inggris. Lalu Jepang minta bantuan kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia nanti dijanjikan kalau kita menang melawan sekutu kita akan merdeka, dikasih merdeka lah pokoknya kita. Nah, supaya kita yakin dengan janji Jepang ini, lalu Jepang membentuk ini. Jadi latar belakangnya gitu anak-anak. Membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang dipimpin oleh siapa ketuanya? Rajiman Widodiningrat. Wakilnya dari orang Jepang yaitu Ichiban. Satu lagi orang Indonesia? Ya, Raden Panji Suroso, RP Suroso. Ya. Nah, jadi inilah BPPK ini apa tugasnya? Tugasnya itu menyelidikilah persiapan kemerdekaan. Ya sambil berperang itu ada yang berperang, ada yang rapat-rapat, ada yang sidang-sidang. Mereka berhasil membentuk dasar negara, ideologi negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang sekarang kita miliki. Itu adalah bentukan dari BPPKI ini ya. Nah, nanti setelah BPPKI dibubarkan oleh Jepang, penggantinya ada lagi siapa? PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dipimpin oleh siapa ketuanya? Soekarno, Insinyur Soekarno. Wakilnya siapa? Muhammad Hatta ya, Muhammad Hatta. Jadi PPKI inilah yang akhirnya nanti mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengangkat presiden dan wakil presiden kita, yaitu yang pertama siapa presidennya? Soekarno. Wakilnya siapa? Muhammad Hatta. Coba dicatat dulu tugas hari ini. Nanti kalian jawab di komentar ya. Coba catat dulu tugasnya. Sebutkan pengertian otonomi daerah. Ini ya. Otonomi daerah. Ini ya. Otonomi daerah dan daerah otonomi. Nah, Bapak balik tapi beda artinya ya. Dua ini aja ya. Sudah kalian dulu ya. Sebutkan pengertian otonomi daerah satu dan daerah otonomi. Paham anak ya? Ini kan dua kata, otonomi daerah, terus dibalik daerah otonomi. Nah, apa nih pengertiannya ya? Jawab nanti di komentar video ini ya. Ya, oke ya. Nah demikian anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dan kalian tetap belajar dan tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatannya supaya kita bisa terus hadir di sekolah ya. Jumpa lagi minggu depan ya. Sekarang kita berdoa dulu, siapkan dulu kelas yang berdoa. Hati ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya.